Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Ibu. Ibu harapkan kita semua selalu sehat-sehat ya. Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Ada yang mau pimpin doa? Jika tidak, Ibu yang akan memimpin doa hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Melalui proses pembelajaran yaitu mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi, diharapkan siswa dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang materi teori kinetik gas. Nah, kita semua tahu bahwa ada berbagai macam zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Namun di hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang zat gas. Nah, ada yang tahu apa itu zat gas? Ada, Ibu. Silahkan. Ya, baik. Zat gas merupakan suatu materi atau zat yang memiliki volume serta bentuknya akan selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang disepakati. Iya, betul sekali. Kalian semua pasti pernah meniup sebuah balon. Nah, ketika meniup balon tersebut, yang kalian amati, apa yang terjadi pada balon tersebut? Ada yang bisa jawab, Yulia? Ada, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Balon mulai membesar karena adanya udara yang masuk ke dalam balon. Iya, betul sekali. Jadi, balon tersebut dia membesar karena ada udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Nah, ada yang tahu mengapa balon bisa terbang? Saya, Ibu. Silakan. Karena balon memiliki gas. Sebuah balon dia bisa terbang karena ia memiliki gas di dalam balon tersebut. Nah, yang telah dijelaskan oleh kalian itu semuanya betul sekali. Namun di hari ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang zat gas. Zat gas yang kita pelajari di hari ini yaitu zat gas ideal. Apa itu gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Jadi, gas ideal itu dikatakan kumpulan partikel yang berada dalam ruangan tertutup yang tidak saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan bergerak secara tidak beraturan dan berjauhan. Ya, kita masuk pada sifat-sifat gas ideal. Ada yang tahu sifat-sifat dari gas ideal? Satu saja, Ibu. Silakan. Salah satunya yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Iya, benar sekali. Nah, sifat-sifat ada beberapa macam-macam sifat gas ideal. Yang pertama yaitu partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima yaitu partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan.
Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang kedelapan adalah energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi itu adalah sifat-sifat dari gas ideal. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang gas ideal, Ibu akan menampilkan sebuah gambar di mana gambar tersebut menjelaskan bahwa di dalam ruang tertutup ini ada partikel-partikel gas yang sedang bergerak, namun saling berjauhan dan bergerak secara tidak beraturan. Selanjutnya kita akan melihat persamaan dari gas ideal. Mohon maaf atas keributannya anak-anak. Mari kita lanjut. Persamaan gas umum gas ideal adalah sebagai berikut. Dari slide yang ditampilkan, itu ada penurunan rumus sehingga mendapatkan persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal yaitu PV sama dengan NKC. Dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal. V adalah volume gas, satuannya meter kubik. N adalah jumlah partikel gas. K konstansa Boltzmann yang bernilai 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Dan T adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. Selanjutnya kita akan berbicara tentang persamaan keadaan gas ideal. Pada ruangan tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Nah, hukum-hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac, serta ada gabungan dari ketiga hukum tersebut. Kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle dicetuskan atau dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle. Robert Boyle menyatakan bahwa jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Boyle, dia mengemukakan persamaan tentang pernyataannya tersebut, yaitu PV sama dengan konstan. V1 sama dengan P2 dan P2. Dengan P1, tekanan gas pada keadaan 1, satuannya Newton per meter kuadrat, dan V1 volume gas pada keadaan 1, satuannya meter kubik. P2 tekanan gas pada keadaan kedua dengan satuan Newton per meter kuadrat. Dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2 dengan satuan meter kubik. Hukum yang kedua yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut yaitu hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaannya adalah V per T sama dengan konstan. Atau V1 per T1 sama dengan
P2 per T2. Dengan T1 adalah suhu gas pada keadaan 1 dengan satuan K atau Kelvin. P1 adalah volume gas pada keadaan 1 yang mempunyai satuan meter kubik. Kedua adalah suhu gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Kelvin. Dan kedua adalah volume gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan meter kubik. Hukum yang menjelaskan besaran tersebut yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaannya adalah P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1 yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. T2 adalah suhu gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Kelvin. P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Dan T2 adalah suhu gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Kelvin. Gabungan dari ketiga hukum tersebut yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Persamaannya adalah PV per T sama dengan konstan. Atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dengan P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1 yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. P1 adalah volume gas pada keadaan 1 yang memiliki satuan meter kubik. T1 adalah suhu gas pada keadaan 1 yang memiliki satuan Kelvin. P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. T2 adalah suhu gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan Kelvin. Dan P2 adalah volume gas pada keadaan 2 yang memiliki satuan meter kubik. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Jika belum paham, silakan bertanya. Ya, jika sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan. Kita akan masuk pada tekanan gas ideal. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan tekanan-tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel gas dan dinding tempat gas berada. Jadi, ketika gas berada pada sebuah ruangan tertutup yang tidak saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, partikel gas yang bergerak mengalami tumbukan dengan dinding ruangan tersebut yang mengakibatkan adanya tekanan-tekanan. Besarnya tekanan gas di ruang tertutup dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya P sama dengan 1/3 N dikalikan M dikalikan vektor V per V sama dengan 2/3 N per V vektor EK.
Dengan P adalah tekanan gas yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. V adalah volume gas yang memiliki satuan meter kubik. M adalah massa partikel gas yang memiliki satuan kilogram. N adalah jumlah partikel gas. Vektor EK adalah energi kinetik rata-rata partikel gas yang memiliki satuan joule. Dan vektor V adalah kecepatan rata-rata partikel yang memiliki satuan meter per sekon. Selanjutnya kita masuk pada energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi energi kinetik gas ideal ini disebabkan oleh pergerakan dari partikel-partikel gas di dalam ruangan. Sehingga ketika bergerak, itu partikel-partikel gas itu memiliki kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Vektor EK sama dengan 3/2 KT sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 NRT. Dengan keterangan vektor EK sama dengan energi kinetik rata-rata partikel gas yang memiliki satuan joule. K adalah konstanta Boltzmann yang memiliki nilai 1,38 kali 10 pangkat 23 joule per Kelvin. T adalah suhu gas yang memiliki satuan Kelvin. N adalah jumlah partikel. N kecil adalah jumlah mol gas yang memiliki satuan mol, dan R adalah ketetapan gas ideal yang memiliki nilai 8,314 joule per mol Kelvin. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh persamaan untuk kecepatan efektif gas pada ruang tertutup. Adapun persamaan kecepatannya adalah sebagai berikut. Anak-anak bisa lihat pada slide-nya, itu persamaannya adalah VRMS sama dengan akar dari 3 KT per M sama dengan akar dari 3 RT per MR sama dengan akar dari 3 NRT per M sama dengan 3 P per Rho. Dengan keterangan VRMS adalah kecepatan efektif yang memiliki satuan meter per sekon. K adalah konstanta Boltzmann yang memiliki nilai 1,38 kali 10 pangkat min 23 joule per Kelvin. T adalah suhu gas yang memiliki satuan K. M adalah massa partikel yang memiliki satuan kilogram. MR adalah massa molekul relatif yang memiliki satuan kilogram per mol. N kecil adalah jumlah mol gas yang memiliki satuan mol. R adalah tetapan gas ideal yang memiliki nilai 8,314 joule per mol Kelvin. P adalah tekanan gas yang memiliki satuan Pascal, dan Rho adalah massa jenis gas yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. Sampai di situ, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Ya, jika sudah paham, kita akan lanjut pada teori berikut, yaitu energi dalam gas. Saat seluruh energi kinetik tersebut dijumlahkan, muncullah besaran yang disebut energi dalam gas ideal, yang dilambangkan dengan huruf U.
Energi dalam gas ideal dipengaruhi oleh derajat kebebasan. Secara matematis, dirumus anak. Mohon maaf anak-anak atas keributannya. Kita lanjutkan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, energi dalam untuk gas monoatomic seperti helium, Ne, dan Ar. Persamaannya adalah sebagai berikut. U sama dengan energi kinetik sama dengan 3/2 NKT per 3/2 nRT. Selanjutnya, energi dalam untuk gas diatomik seperti O2, N2, dan H2. Yang pertama pada suhu rendah plus minus 300 K, itu persamaannya adalah U sama dengan energi kinetik sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Itu adalah persamaan pada suhu rendah energi dalam gas ideal. Yang kedua adalah pada suhu sedang plus minus 500 Kelvin. Persamaannya adalah U sama dengan energi kinetik sama dengan 5/2 NKT sama dengan 5/2 nRT. Persamaan di atas adalah persamaan pada suhu sedang energi dalam gas ideal. Yang ketiga yaitu pada suhu tinggi, yaitu plus minus 1000 Kelvin. Persamaannya adalah U sama dengan energi kinetik sama dengan 7/2 NKT per 7/2 sama dengan 7/2 nRT. Persamaan pada suhu tinggi energi dalam gas ideal. Oke, sampai di sini peserta didik sudah paham? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham, Ibu memperjelas lagi dengan contoh soal. Bisa dilihat pada slide-nya masing-masing. Jika belum jelas, silakan bertanya. Ibu memberikan waktu 5 menit. Jika tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri pertemuan ini. Silakan. Ibu, 273 itu nilai apa? 273. Itu persamaan untuk menentukan suhu. Jadi misalnya suhunya adalah 27 derajat Celcius. Nah, itu ditambahkan dengan 273 untuk mendapatkan membawa suhu dari Celcius ke Kelvin. Sehingga suhu 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Bisa dipahami? Jadi saya semua bilangan nanti ditambahnya dengan 273 Kak Ibu? Ya, jika satuannya derajat Celcius berarti akan ditambahkan untuk mengubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Oke, Ibu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tugasnya nanti Ibu masukkan ke grup WA ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang persamaan gas gelombang berjalan dan gelombang tegak. Sekian dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa.
Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya.